잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zekrina Istighfara Syabali dari kelas 10 PPK 2. Kali ini saya akan mengulas materi etika profesi tentang unsur komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, gagasan, atau pengertian dengan menggunakan lambang yang mengandung makna tertentu, baik secara verbal maupun non-verbal, dari seseorang atau kelompok orang kepada seseorang atau kelompok lainnya dengan tujuan mencapai saling pengertian dan kesepakatan bersama. Unsur-unsur komunikasi. Ada 8 unsur komunikasi menurut William J. Seller, yaitu yang pertama, lingkungan komunikasi. Lingkungan komunikasi memiliki 3 komponen penting, yaitu fisik, sosial, psikologis, dan waktu. Yang kedua ada encoding, decoding. Dalam ilmu komunikasi, tindakan menghasilkan pesan disebut dengan encoding, sedangkan tindakan menerima pesan disebut decoding. Seorang komunikator sering disebut encoder, dan seorang komunikan sering disebut decoder. Dalam proses komunikasi, kita melakukan proses encoding-decoding, dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, sumber penerima. Sumber penerima merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Artinya, setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber atau komunikator sekaligus penerima atau komunikan. Yang keempat, kompetensi komunikasi, yaitu mengacu pada kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif, yang mencakup pengetahuan tentang peran lingkungan atau konteks dalam memengaruhi kandungan konten dan bentuk pesan. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Feedback adalah tanggapan yang diberikan oleh seorang komunikan atau penerima pesan ketika seorang komunikator atau pemberi pesan sedang menyampaikan pesannya. Ringkasnya, feedback adalah tanggapan atau respon terhadap suatu pesan. Yang keenam, gangguan. Gangguan dalam komunikasi umumnya berupa distorsi informasi atau pesan. Distorsi pesan terjadi ketika ada perbedaan atau apa yang dimaksudkan oleh pengirim pesan dan apa yang ditangkap atau dipahami oleh penerima pesan. Distorsi dapat terjadi baik dalam proses berbicara atau dalam proses mendengar. Oleh karena itu, kita harus belajar mendengar dengan lebih baik dan berbicara dengan lebih jelas. Kita juga harus menguji apakah pesan yang disampaikan telah diterima dengan benar dan apakah kita sendiri mendengar pesan dengan jelas. Yang ketujuh, saluran komunikasi. Saluran komunikasi atau disebut juga media komunikasi, berarti tempat berlalunya pesan dari sumber kepada penerima. Komunikasi seringkali disampaikan melalui lebih dari satu saluran. Dan terakhir, pesan. Pesan adalah perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan kepada orang lain melalui media tertentu. Pesan menjadi inti dari setiap proses komunikasi. Segitu saja mengulas materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.